Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya sebagai moderator memimpin jalannya tentang presentasi hukum internasional dan sumber hukum internasional. Perkenalkan, nama saya R. Krishna Aditya Dharma dengan NIM 13121000286. Hukum internasional dan putusan pengadilan akan dijelaskan oleh Mas Vito. Waktu dan tempat saya berikan untuk Mas Vito. Oke, baik. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan judicial discounts. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Vitalis Badung dengan NIM 1312100. Judicial discounts atau putusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 ICJ Statut merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun dikatakan demikian, tidak berarti bahwa putusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dapat berdiri sebagai kasus serupa dapat hukum kebiasaan internasional. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lefdian Bintang Widanto Putra dengan NIM 1312100-325. Saya di sini akan menjelaskan contoh dari materi. Contohnya terdapat dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries 1952, di mana hakim menciptakan ketentuan baru dalam hukum internasional untuk pembatasan laut teritorial dengan memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UNS 1949, hakim menciptakan kaidah baru bahwa United Nations atau disingkat dengan UN sebagai organisasi dapat menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sumarko Prihandoyo dengan NIM 13121000247 mau menjelaskan materi tentang tugas dari International Court of Justice. Tugas utama dari International Court of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, mencakup bukan hanya sengketa-sengketa antar negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup peraturan internasional. Dalam menyelesaikan sengketa antar negara, Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian internasional atau traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai sumber-sumber hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang di slide 5. Bisa dipindah slide-nya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga yang berperan dalam peradilan internasional. Bahwa lembaga yang berperan dalam peradilan internasional adalah lembaga Mahkamah Internasional. Lembaga ini berperan untuk mencegah terjadinya pertikaian antar negara. Jadi sudah jelaskan bahwa lembaga Mahkamah Internasional itu mencegah terjadinya pertikaian antar negara. Fungsinya apa? Yaitu fungsi utama Mahkamah Internasional adalah penyelesaian kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara. Di sini saya akan memberikan contoh tentang sengketa antara Thailand dan Kamboja. Contoh kasus sengketa internasional antara Kamboja dan Thailand dimulai sejak tahun 1962. Konflik ini muncul karena kedua negara itu mengklaim wilayah yang berada di sekitar kuil Preah Vithear sebagai milik mereka. Nah,
konflik itu kembali memanas setelah pada tahun 2008 UNESCO itu memberikan penghargaan kepada kuil Priah Vihears sebagai situs warisan dunia. Nah, hal ini menyebabkan bentrokan beberapa kali terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Jauh sebelum itu, pada tahun 1962, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa kuil tersebut milik Kamboja. Namun, Thailand menilai putusan tersebut hanya menyangkut kepemilikan saja, yaitu dari kuil itu, bukan area di sekitarnya. Nah, sengketa ini membuat konflik terjadi, baik dari Thailand maupun Kamboja, saling mengirimkan pasukan militer masing-masing ke lokasi tersebut. Peran Indonesia yang saat itu menjadi sebagai ketua ASEAN memiliki peran yang besar dalam penyelesaian sengketa ini. Indonesia diberikan wewenang oleh PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa, untuk menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa antara Thailand dan Kamboja. Jadi ada perkara antara Kamboja dan Thailand, Indonesia menjadi penengah atas kasus tersebut. Bisa dilanjut lagi oleh Mas Gaung? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa kelompok kami itu memilih alasan kami memilih judicial decision atau putusan pengadilan. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Gaung Agung Rahmatullah dengan NIM 13121000112. Saya akan jelaskan terkait dengan alasan kenapa kami memilih judicial decision atau yang putusan pengadilan. Ada 3 poin. Yang pertama, karena putusan pengadilan itu dapat berdiri sendiri dan sebagai dasar keputusan yang diambil oleh seorang hakim, serta dapat digunakan untuk memperkuat internasional. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang sama untuk kasus-kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional. Adapun poin yang kedua adalah untuk berperan untuk mencegah terjadinya pertikaian antar negara dan dapat menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara. Jadi, peran dari judicial decision atau mahkamah itu adalah untuk menyelesaikan pertikaian antar negara, seperti yang dijelaskan oleh Mas Krisna tadi. Poin yang ketiga adalah karena untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional yang mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, di mana dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih. Baik, itulah paparan dari kelompok kami tentang putusan pengadilan dari sumber hukum internasional, bahwa kita telah sepakat dari kesimpulannya bahwa putusan pengadilan itu dapat berdiri sendiri dan sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim. Jadi putusan pengadilan itu sudah sebagai dasar oleh hakim serta dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum internasional. Saya tegaskan lagi, untuk memperkuat sumber hukum internasional. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang sama untuk kasus-kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional. Jadi itulah paparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.